Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli mendatang. Relaksasi atau pelonggaran kegiatan masyarakat akan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021. Memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Sejak sepekan terakhir, Rumah Sakit Umum Negara Jembrana Bali krisis oksigen. Upaya mendatangkan oksigen dari beberapa tempat diperkirakan hanya bertahan 3 hingga 6 jam. Lonjakan kasus positif COVID di Kabupaten Jembrana Bali mengakibatkan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Kelangkaan oksigen di RSU Negara terjadi sejak seminggu lalu. Hal ini diperparah dengan tersendatnya pasokan dari beberapa daerah yang juga mengalami lonjakan kasus COVID-19. Saat ini ketersediaan oksigen di RSU Negara hanya bertahan hingga 3-6 jam. Jadi oksigen mesin tabung besar yang kita dapat kemarin di Banyuwangi, kita masukkan di sentral, itu satu sentral itu harus 6 tabung oksigen. Jadi semua masuk di sana. Nah itu kemungkinan 2-3 jam habis. Nah makanya kami mau stok lagi, ngambil yang di luar ini. Untuk mendatangkan pasokan oksigen, Pemkab Jembrana berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali, serta meminta bantuan distributor oksigen. Itu usaha-usaha kita dan hari ini mulai tadi pagi, mulai jam 9 kita sudah koordinasi sama Pak Kapolres bagaimana caranya untuk oksigen ini bisa kita dapatkan. Sampai kita minta tolong teman-teman asosiasi di migas gitu ya. Jadi Sungkaro sudah disediakan dari Bandung, warisan Pak Gubernur sudah. Kasus COVID-19 di Kabupaten Jembrana saat ini mencapai 3.129 orang. Sembuh sebanyak 2.725 orang dan meninggal dunia sebanyak 106 orang. Sebanyak 298 orang masih menjalani perawatan, baik isolasi terpusat maupun mandiri. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, duka kembali datang dari tenaga kesehatan. Seorang perawat di rumah sakit di Jawa Timur meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Hingga kini jumlah pejuang kesehatan yang gugur akibat COVID-19 mencapai 174 orang perawat. RSUD Kabupaten Sidoarjo berduka setelah salah seorang perawatnya yakni Husna Ulfa meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Sebelum meninggal, perawat senior yang mendapat penghormatan terakhir dari rekan seprofesinya ini menjalani perawatan selama 17 hari di rumah sakit tempatnya bertugas. Husna diduga terpapar saat memberikan pelayanan kesehatan di saat sedang terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Adanya penyakit penyerta semakin memperburuk kondisi perawat berusia 49 tahun ini. Dengan kembalinya gugurnya perawat, semakin menambah panjang daftar perawat yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 174 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, takut jarum suntik, seorang ibu meringis ketika akan menjalani vaksinasi massal di Makassar, Jakarta Timur petang kemarin. Panitia memberikan beras 5 kg kepada warga agar mau divaksin. Vaksinasi massal digelar di Gelanggang Olahraga Makassar, Jakarta Timur. Kemarin, seorang ibu tampak ragu dan takut ketika hendak divaksin. Namun, si ibu akhirnya memberanikan diri divaksin agar imunitas tubuhnya kuat menghadapi virus COVID-19. Usai divaksinasi, peserta vaksin mendapat beras 5 kg.
Hal ini dilakukan untuk menarik warga karena dari target 300 peserta, hanya puluhan warga yang ikut serta. Sementara itu, vaksinasi untuk tingkat pelajar dilaksanakan di SMP Negeri 36 Kota Samarinda, Kalimantan Timur kemarin. Vaksinasi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sejak pagi dan disambut antusiasme siswa. Vaksinasi yang digelar Kabinda Kalimantan Timur ini diharapkan dapat mendorong upaya percepatan program vaksinasi pemerintah. Selain itu juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh siswa agar sekolah tatap muka dapat segera kembali digelar. Usai divaksin, para peserta mendapat vitamin dan bantuan sembako. Yang dilaksanakan sekarang itu ada 500 vaksin yang diselenggarakan secara massal di sini. Di samping itu juga kami berikan bingkisan kepada anak-anak berupa vitamin dan sedikit makan. Dan untuk pelaksanaannya sampai dengan saat ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Vaksinasi untuk warga Sidoarjo, Jawa Timur digelar di Hari Raya Idul Adha kemarin. Tidak hanya mendapatkan vaksin gratis, warga juga mendapatkan pembagian daging kurban. Serbuan vaksinasi untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan. Pada Hari Raya Idul Adha, setidaknya 100 warga yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Sidoarjo mendapatkan vaksin yang digelar di Masjid Komplek Rumah Dinas Lanudal Juanda. Seratus warga yang menerima vaksinasi juga mendapatkan pembagian daging kurban. Ini ada daging kurban, ya. Tanpa keluhan setelah vaksin. Terus ya momennya pas habis Hari Idul Adha, ya alhamdulillah dapat hewan kurban juga. Terima kasih. Kita bagikan daging kurban. Nah, sebelum membagikan daging kurban, para masyarakat ini kita ajak untuk laksanakan vaksinasi. Alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi dan mudah-mudahan ini akan mempercepat program vaksinasi nasional. Vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac pada Hari Raya Idul Adha ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Demi tradisi Toron, ratusan warga Madura pulang ke kampung halaman meski dalam masa PPKM darurat. Warga yang memenuhi syarat protokol kesehatan diizinkan pulang kampung, namun yang tidak memenuhi syarat diminta untuk putar balik. Warga Madura yang masih mempertahankan tradisi Toron tetap memaksakan diri pulang ke kampung halaman. Tradisi ini berlangsung setiap perayaan Hari Raya Kurban. Sehari sebelum Idul Adha, mereka berbondong-bondong pulang meski harus menghadapi penyekatan. Petugas dengan ketat memeriksa warga yang ingin menyeberang. Pemudik yang tidak mampu menunjukkan surat vaksinasi atau surat negatif COVID-19 diperintahkan untuk putar balik. Sedangkan pemudik yang memenuhi syarat diizinkan menyeberang ke Pulau Madura. Lalu kami meminta untuk posko PPKM yang ada di Madura maupun di seluruh Jawa Timur segera aktif. Kalau ada masyarakat dari luar datang ke kampungnya, dimasukkan dulu ke tempat isolasi mandiri terpusat yang ada di PPKM. Berbagai cara tetap dilakukan warga Madura untuk pulang ke kampung demi berkumpul bersama keluarga. Seperti di Pelabuhan Cangkereman, Kecamatan Bluto, Sumeneb, Madura ini, warga menyewa perahu untuk pulang kampung. Menurut yang terjadi pada hari ini, itu masih banyak masyarakat baik yang Toron ataupun yang engke. Jadi Toron merupakan satu tradisi yang dilakukan masyarakat Madura setiap 1 tahun 3 kali. Pertama, dalam Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua itu Adha, dan ketiga dalam rangka Maulid Nabi. Ketiganya itu menjadi satu keharusan untuk pulang kampung dari tanah rantau ke wilayah Madura. Toron berarti pulang ke pangkuan ibu atau pulang kampung. Tradisi ini dilakoni warga Madura secara turun-temurun.
Namun pergerakan warga dikhawatirkan turut menyebarkan virus corona yang masih belum terkendali di Jawa Timur.